kamera. Oh iya, maaf, maaf. Udah nggak apa-apa. Boleh kita clear area dulu. Nanti kita ada waktu. Bu, Pak Danang. Ya, boleh ya Pak ya. Kami mohon untuk para juru foto dan tim media kembali ke tempat masing-masing karena acara akan. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Simbolik, melainkan panggilan nyata bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi. Waste to Energy. Namun sebelum memulai acara, izinkan saya menyambut para Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala BPLH Bapak Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Yulio, menjadi energy waste to energy, tapi untuk meneguhkan komitmen menghadapi isu nasional yang sudah semakin mendesak, yaitu krisis sampah. Setiap tahun masyarakat Indonesia menghasilkan daerah serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat Presiden Bapak Renelu, welcome to Jakarta. We are very pleased to have you here 10. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan tentunya kepada kita terhormat bersama Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster, dan kepada seluruh para bupati, wali kota serta jajaran pemerintah daerah, dan tentunya kepada rekan-rekan BUMN, terutama dan direktur utama PLN dan direksi PLN. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara yang sangat penting, yang menurut kami juga sangat bersejarah dalam rangka kita mensosialisasikan dan juga melakukan rapat koordinasi nasional untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, waste to energy memang menjadi program prioritas dari pemerintah. Kita kata bersama memang program ini sudah dicanangkan sejak 7-8 tahun yang lalu, tetapi dalam perjalanannya memang belum berjalan secara optimal. Dan tentunya kalau kita melihat darurat, kita banyak darurat sampah ini sudah semakin luar biasa, tidak hanya di Jakarta tapi banyak di kota-kota besar lain. Dan kami meyakini bahwa waste to energy adalah suatu solusi jangka panjang yang bisa menyatukan isu lingkungan, kesehatan, dan juga energi. Dan sekaligus kita kata bersama bahwa Indonesia biar committed to have net zero emisi pada tahun 2020, dan ini adalah salah satu langkah yang nyata
bagaimana kita berkontribusi pada transisi energi terbarukan. Bapak-bapak Ibu tadi seperti sampaikan bahwa memang di Indonesia ini setiap tahun kita menghasilkan 35 juta ton sampah atau setara dengan 16.000, hanya untuk ilustrasi, 16.500 lapangan bola. 16.500 lapangan bola yang sebagaimana ekivalen dengan 35 juta ton sampah atau menutupi Jakarta, seluruh Jakarta dengan lapisan kurang lebih setebal 20 cm. Jadi bisa dibayangkan begitu banyak sampah yang kita hasilkan setiap tahunnya di Indonesia ini. Tetapi dalam kenyataannya hanya kurang lebih 61% bahwa sampah itu tidak terkelola dengan baik. 61%. Banyak yang hanya dibuang sembarangan atau masuk TPA tapi tidak sesuai dengan standar, sehingga ini menyumbang hal-hal yang negatif baik dari segi kesehatan, dari segi environment, dan tentunya dari segi sosial dan lain-lain. Dan tempat pembuangan sampah ini kurang lebih sekarang menyumbang kurang lebih 2-3% emisi gas rumah kaca nasional yang bentuknya metanol dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan CO2, serta bisa menimbulkan polusi udara, air, dan tanah yang mengancam kesehatan masyarakat. Saya ingin memberikan ilustrasi saja bahwa dari studi menunjukkan bahwa dampak kesehatan, contohnya adalah kasus asma di daerah dekat penyumbatan sampah itu. Kasus asma naik sehingga 40%, diare meningkat 72%, dan demam berdarah berisiko naik 7 kali lipat lebih tingkat baik generasi sekarang dan juga generasi berikutnya. Dan kita juga ketahui ada beberapa hal yang memang harus kita segera tindak lanjuti, karena kita ketahui seperti di TPA, di beberapa TPA itu terjadi kebakaran beberapa kali, termasuk juga longsor yang pernah menelan juga di TPA lainnya yang mengakibatkan 157 korban jiwa yang terjadi baru-baru ini juga. Jadi dan kalau kita lihat memang manfaat dari waste to energy ini bisa memberikan 5 manfaat utama dibandingkan dengan TPA, yaitu pertama mengurangi emisi gas kaca sehingga 50-80%, menghasilkan energi terbarukan, dan tentunya menghemat 90% penggunaan lahan. Nah, memang kalau kita lihat apakah kita peran dari dana ini seperti apa? Nah, ini saya sampaikan dengan struktur yang terbaru ini. Kalau dulu memang pemerintah daerah ada porsi adalah tipping fee yang harus berkontribusi dalam program waste to energy ini atau pengelolaan sampah to energy. Tetapi dengan struktur yang baru itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi beban tipping fee yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Tetapi itu semua akan diabsorb langsung oleh PLN, yang kemudian PLN akan mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Jadi tipping fee sekarang kedepannya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Karena tipping fee itu nilainya cukup signifikan dan tentunya itu menimbulkan beban tersendiri kepada APBD Bapak Ibu. Jadi ini hal positif yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Tapi memang di dalam program ini kami menginginkan juga harapannya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan kepala daerah untuk berpartisipasi dalam penyediaan sampahnya tentunya, karena minimum sampah yang kita inginkan berdasarkan dari Perpres yang baru diluncurkan ini minimum kurang lebih 1.000 ton per hari, 1.000 ton per hari, dan itu bisa menghasilkan kurang lebih 15 megawatt dan bisa berkontribusi kurang lebih untuk 20.000 rumah tangga di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi itu pertama yang ingin saya sampaikan, dan juga diharapkan bahwa ibu juga bisa menyediakan lahan untuk kami bisa kurang lebih mungkin 4 sampai 5 hektar ya untuk kapasitas 1.000 ton per hari. Nah, dengan ini makanya pada kesempatan ini kita juga ada di PLN Bapak Darmawan. Ini apa? Oh ini. Nanti ini mesti terima kasih Pak Darmawan karena beliau yang akan menyerap langsung. Tipping fee-nya sekarang ada di PLN.
dan tarifnya pun kita udah fix 20 sen. Tarifnya fix 20 sen, jadi dengan ini kita bisa menghitung langsung dari beberapa studi berapa banyak yang kami harus berikan kepada PLN ke depannya. Nah, tentunya dengan ini bisa akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dalam rangka kita menginginkan agar program ini berjalan. Memang kita akan melangsungkan ini di 33 kota, tetapi memang yang utama yang ingin kita luncurkan pertama adalah di Jakarta. Di Jakarta sendiri akan ada di 4 daerah, di 5 lokasi, kemudian di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan juga beberapa daerah seperti Bekasi, dan beberapa daerah yang sudah melakukan persiapannya untuk program ini. Dan kita akan melakukan secara transparan, secara terbuka untuk proses tendernya yang akan dilaksanakan oleh kami di Dana Dana sesuai dengan perpres yang diberikan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden. Jadi dan tentunya kami juga terbuka untuk BUMD untuk berpartisipasi, kami juga sangat terbuka dan tentunya kita juga ingin mengundang dan juga menggunakan teknologi yang baik, yang benar, karena di banyak negara waste storage ini sudah digunakan di banyak negara. Dan saya berkunjung ke Jepang, ke China, dan juga ke beberapa negara juga ke Jerman. Itu memang sudah digunakan dengan jumlah yang sangat besar. Dan memang ini adalah salah satu alternatif yang semata-mata yang dilihat tidak hanya dari energi yang dihasilkan, tapi nilai lainnya, terutama dari yang disampaikan dari kesehatan, dari segi lingkungan hidup, dari segi sosial, tentunya ini justru memberikan dampak yang sangat besar dan sangat positif kepada kita semua. Jadi insya Allah tentunya program ini hanya bisa berjalan dengan baik, dengan optimal apabila mendapatkan dukungan dan support yang penuh dari seluruh bapak-bapak ibu yang berada di sini, terutama para pimpinan daerah, karena program ini tidak akan berjalan tanpa kolaborasi, tanpa sinergi dari bapak-bapak ibu yang berada di sini. Dan insya Allah rencananya kita ingin launching program ini pada akhir bulan Oktober. Tapi pada kesempatan ini tentunya kami ingin menyampaikan juga, nanti juga ada sesi lainnya untuk memberikan keterangan lebih panjang, dan kita pun sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan juga dari bapak-bapak ibu pimpinan kepala daerah agar ke depannya proyek ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif tidak hanya pada kita yang lain, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia ke depannya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kita memohon tentunya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk bisa memberikan masukannya, paparannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Rosan atas paparan mengenai urgensi kedaruratan sampah, investasi, dan peran Danantara. Sebelum kita melanjutkan ke sesi sambutan berikutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video singkat yang bisa rata-rata satu orang menghasilkan 1 kilogram sampah per hari. Jumlah yang cukup untuk menutup daratan Jakarta dengan tumpukan sampah setebal 20 cm. Kita hidup seperti biasa. Tapi masalah sampah menjadi bom waktu yang terus berdetak.
mencemari udara, air, dan tanah, mengancam kesehatan, menggerogoti ekonomi, dan membayangi masa depan anak bangsa. Tanpa solusi sistemik, kolaboratif, dan menyeluruh, tidak akan ada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Namun hari ini, Indonesia punya peluang mengubah krisis menjadi kekuatan, mengubah beban menjadi harapan melalui waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi. Di banyak negara, metode ini telah jadi solusi untuk menekan emisi hingga 80%, menghasilkan energi bersih, serta mengurangi ketergantungan pada tempat pemrosesan akhir. Namun, tak ada satu pihak pun yang bisa melakukannya sendirian. Mengubah sampah menjadi energi hanya mungkin dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami menghubungkan modal, teknologi, dan semangat kebersamaan untuk mempercepat terwujudnya visi Presiden Indonesia yang bebas dari krisis sampah dan berdaulat dengan energi bersih. Kali ini, kita tidak bisa lagi menunda. Langkah-langkah harus dimulai sekarang demi mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa dan masa depan Indonesia. Bapak Ibu, mari kita selesaikan masalah sampah demi masa depan saya dan kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk komitmen. Kembali Pak Gubernur DJ, Pak Wamen, Pak Yudho, Bu Nani. Tadi ada Pak Pandu dan Pak Rey mungkin sudah keluar. Mohon maaf saya jadi duluan nih, Bapak. Ada mungkin yang paling senior, paling junior. Jadi tadi saya bisik-bisik juga sama Pak Yudho nyolek saya, wah ini Pak Rosan sudah ngomong semua tentang sampah, mau ngomong apa lagi Pak? Saya juga bingung mau ngomong apa lagi karena sudah dibahas habis oleh Pak Rosan. Tapi mungkin hanya penekanan dan penguatan di bagian sana sini saja. Ada yang bisa tampilkan slide yang ini aja ya. Jadi memang tadi yang sudah kita saksikan bahwasanya sampah itu di Indonesia memang luar biasa banyak ya, Bapak Ibu itu. Hanya angkanya tadi ternyata memang lebih jelek. Kalau hitung-hitungan kami itu per hari ada 146.000 ton sampah. Artinya kalau dikali 365 hari itu sekitar 53, jadi 53 juta ton sampah kurang lebih yang kita timbulkan pada setiap tahunnya. Dan ini belum menghitung jumlah yang sudah numpuk di TPA. Jumlah yang sudah numpuk di TPA itu sendiri sudah sekitar 1,6 miliar ton. 1,6 atau 1,7 miliar ton. Jadi kalau dibilang berapa banyak sampahnya, banyak sekali. Dan saya pun juga sudah pernah melakukan beach cleanup beberapa kali, terutama yang di Bali, itu sampah nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Mungkin dalam satu pagi aja saya bisa dapat sendiri 10 karung, saya sendiri. Dan ini ada 3.000 orang lain yang ikut. Itu kita bisa 77 ton hanya dalam beberapa jam saja di Bali. Nah, masalahnya setelah sudah kita ambil, mau dibuang kemana, itu juga jadi bingung. Karena pengelolanya di situ ada yang namanya Eco Bali ya Pak ya. Eco Bali itu saya datangi fasilitasnya hanya dia punya 2, satunya 15 ton, satunya 5 ton. Dan itu sudah jalan terus.
Dengan Pandawara waktu itu juga kita lakukan beach cleanup ya. Kita bingung juga buangnya bagaimana. Jadi memang dengan BTE ini suatu terobosan kalau memang benar-benar bisa terrealisasi di bawah penelitian dari Pak Rosan ini. Jadi saya diminta untuk menyampaikan terkait peluang dan tantangan untuk penyelesaian permasalahan sampah. Peluangnya menurut saya yang secara umum kita harus sampaikan bahwasanya dari sisi populasi saja Indonesia sekarang sedang mengalami usia produktif dari 284 juta, sekitar 58%-nya ini adalah anak muda atau usia produktif. Dan dari sini 77%-nya Gen Z dan Gen Y itu peduli terkait isu lingkungan. Artinya ini peluang besar untuk menggerakkan masalah lingkungan itu saat ini. Karena yang tua-tua udah mohon maaf nggak peduli menurut studi, bukan menurut saya. Artinya di situ ada peluang dan kita pun juga sekarang sangat beruntung karena berada di bawah kepemimpinan seorang presiden yang juga sangat peduli terkait permasalahan sampah. Beliau pernah bilang, dan saya kutip, bahwasanya kita harus perang melawan sampah. Jadi ini adalah sebuah peperangan ibaratnya. Dan juga bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga sudah dituliskan di dalam Perpres yang nomor 12 itu tentang RPJMN dengan target 50% sampah terkelola tahun ini. 100% terkelola 2029. Bagaimana caranya terkelola 100%? Padahal tadi Pak Rosan sendiri sudah mengatakan bahwasanya yang tidak terkelola ini banyak sekali. Yang terkelola hanya 39%, tapi saya ingin merevisi lagi. Yang terkelola itu bukan 39%, bahkan lebih rendah dari 39%. Dari studi yang kita datangi ke Pemda-Pemda berdasarkan material recovery facility itu hanya 9-10%. Jadi sangat rendah yang terkelola. Yang tidak terkelolanya luar biasa. Nah, di KLH sendiri coba jadi lengkap ini. Nah, ini kita sudah memetakan apa yang akan kita lakukan untuk mengelola mencapai target 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029 nanti. Dan yang kita sedang bicarakan hari ini adalah yang paling bawah, yaitu waste to energy. Nah, lalu berikutnya untuk tantangan, tantangan di sini nggak ada ya, dari sebelumnya kali ya, udah potong ya. Jadi tantangan sudah pasti selalu ada dan klasik, yaitu masalah pendanaan atau anggaran. Memang ada funding gap. Kalau kita bicara funding gap sebenarnya bukan terkait permasalahan sampah saja, tetapi terkait juga pendanaan iklim. Pendanaan iklim kita membutuhkan 4.700 triliun per tahun seperti yang kita pernah sampaikan ke UNFCCC. Ada laporan biannual update report setiap 2 tahun. Dan yang terrealisasi dana untuk pendanaan iklim hanya sekitar 76 triliun per tahun. Di mana sebenarnya membutuhkan 470. Jadi ini adalah contoh di mana ada funding gap. Maaf Mas Darto, saya baru lihat yang terhormat Pak Darmo di PLN juga. Dan untuk pengolahan sampah untuk capex yang juga tidak sedikit, sekitar 300-an triliun, tapi itu juga Pemda tadi sudah dibantu dengan tidak adanya tipping fee dan juga nanti bisa mencari pendanaan dari sumber lain. Mungkin yang di sini saya ingin menyampaikan saja terkait peran pemerintah daerah
WTE. Jadi Pemda sendiri tugasnya kurang lebih hanya di 2 kota pertama ini. Jadi coba lanjut ke slide berikutnya. Jadi kurang lebih ini yang kita perlukan koordinasi dengan Pemda setempat, karena kita juga setelah melakukan marathon meeting dengan beberapa pihak, dan tadi juga sudah disampaikan oleh CEO Danantara bahwasanya Pemda di sini hanya perlu, bukan hanya perlu ya, mungkin perlu menyediakan lahan yang cukup. Tadi kawasan sudah 4 sampai 5 hektar, tapi ada satu hal lagi yang perlu ditekankan, lahan yang ini Pak perlu yang dekat dengan sumber air. Itu satu. Yang kedua juga akses ke jalan. Ya, jangan nanti untuk dari tempat pembuangannya sampai ke WTE-nya mungkin sejam atau 2 jam gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Lalu ya pastinya perlu ada anggaran yang cukup untuk melakukan collection dan pengangkutan. Kami mengimbau mungkin perlu adanya anggaran sekitar 3% dari APBD yang dialokasikan untuk daerah. Dan juga tadi sudah dijelaskan terkait tipping fee yang sudah diserah, tapi juga Pemda bisa melakukan atau menyelenggarakan peraturan daerah terkait retribusi pelayanan kebersihan. Jadi bisa tarik retribusi sampah dengan mekanisme polluter pays principle. Polluter pays principle artinya yang buang lebih sedikit, segini lebih banyak, jadi perumahan segini, restoran segini, restoran lebih banyak, berapa gitu. Dan sudah pasti kepastian untuk menyediakan sampah sekitar 1.000 ton per hari. Dan di sini perlu lagi peran dari gubernur ketika mungkin buat daerah itu tidak cukup sampahnya dan perlu mendapatkan sampah dari kabupaten atau daerah yang lain. Artinya di sini peran gubernur harus diperkuat untuk memfasilitasi daerah-daerah sekitar sehingga bisa memenuhi target yang 1.000 ton per hari itu. Dan kami juga mengimbau untuk adanya revisi di RPJMD dan juga rencana induk pengelolaan sampah atau dari PS, sehingga ada anggarannya PSL di dalam RPJMD maupun di RPS ini, dan juga konsultasi publik. Halaman 7 yang terakhir ya.